Oke, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terhubung dengan Henryadi Bahtiar, seorang volunteer yang sedang lagi aktif-aktifnya di Piala Dunia Qatar ini. Dan sekarang mendekati jelang final antara Argentina melawan Prancis dan Maroko melawan untuk juara ketiga dan keempat Maroko melawan Kroasia. Gimana? Kefal hal, Henry. alhamdulillah bihair kul tamam kaifa hal Kak. Jadi selama di Qatar ini sudah jago bahasa Arab ini ya? Syuai-syuai karena Sway. prakteknya apa namanya nggak terlalu sering toh Kak. Oh, Karena di sini tamam, lebih tamam. banyak orang berbahasa Inggris di sini. Oh, kuais. Jadi Ya, gimana nih jelang final ini? Bagaimana atmosfer di sana? sangat luar biasa Kak, apa namanya tiket bisa dikatakan hampir sold out, susah banget untuk dapat. Beberapa teman dari Indonesia ataupun dari negara lain lagi coba untuk bisa ikut di perebutan 3-4 hari ini sama besok final. Ya lumayan susah untuk dapat tiketnya karena pejabat, artis itu semuanya lagi di town gitu ya. Kayak semalam itu saja ada konsernya Clean Bandit dan itu free hanya pengguna haya. Kemudian hari ini ada artis lagi siapa? San Samuel ya dan banyak lagi Kak, apa namanya kayak misalnya kalau dari Indonesia kan Pak Erick Thohir itu udah dari semifinal udah di sini. Wow, wow, wow. Tidak mau ketinggalan hype-nya Piala Dunia Qatar 2022 ini ya? Iya Kak, untuk bahkan final kata teman saya yang ngurus travel itu banyak banget pejabat-pejabat yang hari ini udah tiba gitu. Bahkan ada kayak beberapa politisi dan sebagainya, macam-macam lah artis. Pokoknya semuanya lagi di Qatar gitu Kak. Apa atau apa namanya, semuanya lah semua lagi karena kan juga banyak tamu-tamu undangan kan VIP, jadi selain yang memang hunting tiket ada juga yang memang kan tamu-tamu undangan gitu. Ya, ya. Oke. Ini kan kita mau tahu ini, eh, Bung Henry ini kan sebagai volunteer, apa yang dilakukan selama Piala Dunia ini? Volunteer-volunteer dari Ya, Indonesia nih. ya volunteer dari Indonesia sendiri tuh apa ya, baik yang datang langsung dari Indonesia ataupun yang masyarakat Indonesia yang tinggal di sini tuh Ya, uh, ada sekitar seratusan ya. Yang kalau yang datang langsung dari Indonesia itu ada sepuluhan. Tugasnya sih macam-macam ya Kak, karena kan kalau kita bicara tentang pelaksanaan event Piala Dunia itu ada lebih dari 20 apa namanya functional area ya, artinya ya. fungsi mulai dari misalnya yang bantu tiketing, yang bantu penonton untuk mengarahkan penonton, bahkan ada yang kalau special event itu yang ngibarin bendera negara gitu loh kalau pas opening ceremony Kak, yang megangin Oh, bendera itu yang gede itu kan. ya. Uh, Kemudian belum lagi ada yang tugas di transportasi, kemudian ada yang di VIP dan sebagainya. Jadi hampir di setiap fungsi itu ada volunteer dari Indonesia. Kalau saya sendiri fokus Ya, di sustainability, which is tugas utama saya itu adalah mobility assistant apa itu? untuk layanan aksesibilitas Kak, untuk penonton yang misalnya penyandang disabilitas, bagaimana kita bantu dengan mungkin dia butuh didorong kursi rodanya atau mungkin hanya sekedar dia butuh gold card untuk dari tempat masuk sampai ke pintu stadion, masuk kita Oh, membantu ngecek toilet yang aksesibel. ya. Lain seperti itu termasuk kita juga kampanye untuk recycling ya, sama ya sama apa namanya ada smoking area khusus yang sehingga orang-orang yang tidak merokok itu tidak terpapar dengan asap rokok. So, overall Oh, sih itu ya. kata, tapi yang utama itu layanan aksesibilitas itu. Layanan aksesibilitas. Jadi panitia Piala Dunia Qatar kali ini memang
mempunyai kepedulian terhadap penyandang disabilitas ya? Iya, betul Kak. Jadi Sehingga desain apa namanya? desain desain stadiumnya juga itu ramah terhadap disabilitas. Penyandang disabilitas. Betul Hmm. Kak, ya betul. Bagaimana itu bisa diceritakan detailnya sehingga Ya, penyandang ini bisa mudah aksesnya keluar masuk dan berada di keriuhan atmosfer Piala penonton. Dunia. Ya, Iya, betul Kak. Jadi saya ini perebutan 34 ini adalah match ke-17 ya yang saya hadiri ya ya. dari selama gelaran Piala Dunia ini. Apa namanya? Brother, just stop here. I think can we stop here? Yeah, I think here is fine. I can walk from here. Bentar Kak, saya sambil Oke, turun dulu ya. Uh, oke. Ini so lagi dalam already, perjalanan menuju stadion yeah, ya. it's already paid by card ya. Oke, syukran. Have a good day. Oke. Ini selalu menggunakan taksi juga kalau Biasanya saya menggunakan public transportasi ini Kak, metro. metro. Oke. Ini kebetulan stasiunnya Ya, ya, ya. metro ini Metromennya mana? miriplah dengan MRT Kak. MRT. Metromennya di mana? Belum ada ya? Belum ada. Soalnya Metromennya ini Belum, apa saya namanya? ntar sore biasanya dia. Oh, Sore. dia jadi viral juga, jadi terkenal seluruh dunia. Iya. Balik yang tadi Kak, mengenai layanan aksesibilitas. Kalau kita Ya, lihat kan di oke. sini ada metro kan, Ya, biasanya mereka turun, itu pun di layanan metro saya kira sama lah dengan MRT di Jakarta, udah ya, cukup aksesibilitas, ya, udah aksesnya udah oke. ya. Jadi mereka turun dari sini, anggap dia turun dari metro ini kan stadion di depan saya nih Kak. Iya, ya, oke. Ini stadion Berarti Khalifah jaraknya tempat tidak terlalu pelaksanaan. jauh ya dari metro ya? Iya, enggak. Ya, ya, ya. Dan mereka itu apa namanya, rems atau jalannya sih sudah oke ya. Nanti dari turun dari metro itu sudah ada layanan golf car Kak untuk misalnya pengguna kursi roda ataupun misalnya apa namanya yang pengguna yang tongkat ataupun Oh, misalnya yang non disabilitas pun dilayani seperti saya ibu hamil, oh kemudian begitu. apa namanya Manula, manula itu terus termasuk mungkin anak-anak, fans anak yang kecil, uh, anak kecil tergantung ininya prioritasnya orang, itu misalnya termasuk orang fans yang mungkin dia tiketnya tiket standar tapi ya. kebetulan lagi tiba-tiba cedera dan sebagainya jadi itu juga Oh, dilayani Kak. oh iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi dari tempat sini kemudian nanti ada golf cart nganterin ke pedestrian security akses kan. Jadi sebelum masuk ke stadion itu kan ada pintu untuk pengecekan lah kita bawa apa dan sebagainya kan di security. Iya, Masuk ke situ nanti ada lagi setelah lewatin pintu itu ada lagi layanan untuk mereka untuk nanti mengarahkan dari pintu gate security itu mengarahkan ke tempat duduknya Kak. Jadi oke. nanti ya. Jadi mereka kita setiap di stadion itu ada tempat registrasi. Dia butuh apa? Oh, kalau misalnya dia hanya butuh guide untuk Ah, mengarahkan atau mungkin dia butuh golf cart itu nanti di setiap stasiun itu kita kasih ada informasinya tuh gitu, teman. golf cart ya. Iya, iya golf cart ya. Oke. Berarti memang sejak beli tiket itu penyandang disabilitas sudah mendapat privilege begitu ya? Betul Kak. Jadi Oke. kalau tiketnya untuk yang penyandang disabilitas itu saat pertama memang udah ada tiketnya namanya accessible tiket. Iya. Kemudian yang kedua harganya juga lebih murah Kak dari tiket Oh, standar. lebih murah. Misalnya, iya, misal kayak tiket standar misalnya anggaplah yang waktu penyisihan itu kan yang kategori pertama itu kan kategori 3 itu kan di yang duduk di belakang gawang ya. Iya. Itu udah 250 real, which is 250. sekitar 1 juta lah. 1 juta. Itu yang paling murah kan yang ini kalau untuk penyandang disabilitas itu hanya bayar 40 real sekitar 160.000 itu udah Ya. plus satu companion udah gratis pendamping juga. Hmm. Iya.
Wah, luar biasa berarti panitia Qatar ini betul-betul memberi keistimewaan terhadap para penyandang disabilitas ya. Iya, iya, karena kan gini Kak, kalau sendiri sebelum Piala Dunia ini pun sendiri apa ya, pemerintah Qatar itu cara pertama memuliakan tamu, kemudian Oke. masyarakatnya mereka udah mulai terpikirkan bagaimana inklusif ya. Jadi desain-desain pembangunan kemarin pun saya kan dampingin mungkin Kak Imam pernah dengar namanya Pak Faisal Rusdi yang Iya. pelukis yang Oh pakai iya. mulut itu Kak. Iya, iya, iya. Kebetulan dia lagi di Qatar. Kemarin saya kebetulan ikut dampingin beliau, bantu Ah. nyarikan tiket juga. Beliau datang sama istrinya kan, ibu cucu. Oh. Oh iya, iya, Uh, iya. Beliau, masya Allah, dia cukup terkesan karena kan kita juga kemarin bukan hanya nyobain stadion ya kak, kita juga Iya. nyobain perpustakaan, sempat ke Hmm. masjid kampus. Iya. Alhamdulillah beliau cukup terkesan dan termasuk kan juga ternyata beliau juga ya, sempat menjadi tim di memberikan masukan kan untuk Oke. MRT. Oh Jadi gitu. kalau untuk MRT MRT alhamdulillah sih Jakarta. udah oke. Iya, Hmm. cuma memang beliau juga salut dengan beberapa hal lain di sini yang mungkin nanti berharap sih bisa diterapkan juga di Indonesia kak. Oh iya, hal-hal apa saja itu yang kira-kira nilai lebihnya di Qatar ini? Ya, yang tadi kembali lagi kak, apa ya? Mereka mencoba ya, kembali lagi tadi di setiap pagelaran event itu, contohnya misalnya kembali ke tadi ke layanan aksesibilitas kan harus dimulai dari infrastruktur, toh kak. Ya, betul. Infrastruktur misalnya kalau di perpustakaan itu kan ada jalan miringnya atau remsnya kan, sehingga dia Oke. tetap ya dia bisa menggunakan. Kebetulan dia kursi rodanya kan kursi roda yang apa, yang mesin ya. Oh gitu, oke. Ya, Kalau jadi dia udah bisa bisa ini sendiri kak gitu, hmm, keliling bisa mengakses semua perpustakaan, tanpa kemudian perlu juga bantuan orang-orang begitu ya? iya iya dia bisa melakukan secara Oke, mandiri kak secara karena mandiri. jalannya udah disiapkan. Begitupun dengan Hmm. masjid kak, itu bahkan kemarin dia ke masjid kampus itu udah ada layanan elevatornya, bahkan kemudian juga dia udah bisa masuk ke masjid dengan kursi rodanya sendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi Jadi di katanya masjid ya gimana? ya kan katanya kalau di Indonesia sendiri nggak semua masjid, kadang-kadang pengguna kursi roda nggak boleh masuk karena Karena takutnya ini najis gitu ya, ini kursi agak rodanya. najis. Kalau Ya. di sini enggak kak, karena bagi di sini ya itu kan bagian dari nggak terpisahkan dari tubuhnya dia kalau kursi roda kan, Oke, gitu loh oke, kak. oke. Jadi Uh, uh, pemahamannya, mazhabnya ini ya, iya, itu ijtihadnya yang yang katanya berbeda. sih ya itu yang katanya masih kadang-kadang di beberapa tempat di Indonesia masih dia malah ditolak untuk Hmm. masuk ke masjid gitu loh Ya, kak. kalau ini stadion apa namanya nih? Ini namanya Halifa International Stadium kak. Khalifa Ini International stadion yang untuk menggelar event apa perebutan Maroko 34 nanti. perebutan 34. Ya, Nanti kalau yang 1-2 di mana? di Lusail Stadium. Oh, beda lagi ya, Lusail Iya Stadium. kak. Jadi Itu venue stadion utama ya? 9 ini ya stadion Lusail ini apa stadion Khalifa ini stadion yang paling pertama di Qatar kak. Ini sempat dipakai dulu Oh. waktu Asian Games. Oh, kalau yang Ya, Lusail itu baru dibangun. baru dibangun kak, betul. Jadi semua fasilitas untuk penyandang disabilitas ini lengkap betul ya? Ya, alhamdulillah kak ya. Jadi bahkan di Piala Dunia ini itu bisa menjadi inspirasi baru lagi untuk Qatar, karena kan which is banyak penyelenggaraan event selanjutnya kan. Dan Iya, iya. mungkin ya negara-negara lain kan kemarin juga calon tuan rumah Piala Dunia selanjutnya juga sempat observasi kan ke sini, Oke, baik itu yang Piala Dunia perempuan yang di Australia dan New Zealand, sama tuan rumah selanjutnya Amerika, Kanada oke. dan Meksiko. Wah. Jadi kira-kira ada berapa banyak penyandang disabilitas yang ikut dalam keramaian Piala Dunia ini? Seberapa banyak? Biasanya ini kak, jadi kalau dalam stadion itu kan ada memang namanya accessible seating ya, jadi Iya. kursi untuk penyandang disabilitas. Itu kapasitasnya sih ada sekitar berapa ya, setiap stadion beda-beda sih kak, biasanya 300 sampai 400 kalau Wah, di banyak juga ya, ya, kalau yang untuk yang di stadion besar itu sampai 600. 600. Wow. Nah,
ini kita juga mau tanya, kok bisa jadi volunteer di sini? Apa, bagaimana caranya? Ya, jadi kalau setiap pagelaran Piala Dunia itu kan memang apa namanya Membutuhkan volunteer uh, yang banyak ya dari membutuhkan berbagai volunteer Kak. Ya, jadi negara ya. ya, jadi FIFA itu memang ada satu platform kan, mungkin Kak Imam juga udah pernah lihat untuk Iya. merekrut volunteer. Jadi kayak sekarang volunteer yang lagi dibuka kan FIFA U20 kan itu udah Hmm. dibuka rekrutmen volunteernya. Kemudian FIFA Women's World Cup yang di Australia, New Zealand udah dibuka. Bahkan Oke. ini Kak, saya kemarin ketemu volunteer udah usia 73 tahun. Dia ini Piala Dunia ke-5 atau 6 kalinya dia Waduh. ikut volunteer. Jadi dia pemecah rekor ini apa volunteer Iya, iya, tersering, iya, volunteer ya. volunteer terbanyak. Iya Kak, dia ikut volunteer Piala Dunia, ikut volunteer Olimpiade. Jadi Iya. ya Pengalamannya luar biasa berarti ya. betul betul Kak Dari ya. negara mana Jadi itu? beliau orang Jerman. Oh, Jerman. Dia Piala Dunia pertamanya 94. Oh, 7 kali harusnya Kak. Iya, dia pertama kali volunteer di Piala Dunia 94. Which is itu ya, akhirnya ini Piala Dunia ketujuhnya. Luar Ya. biasa, beliau sangat semangat. Terus ini memang masih pagi di Qatar dan belum ada persiapan-persiapan dari panitia maupun kerumunan-kerumunan fans yang datang ke stadion ya. Belum Kak, karena kan pintu untuk fans itu dibuka jam 2 siang, sekarang baru jam 9.34. Oh iya iya. Biasanya mulai rame itu ya biasanya 5 jam sebelum pertandingan. Udah mulai berdatangan 5 fans-fans jam. dengan berbagai pernak-pernik dan sebagainya. Hmm. Nah, ini sebelum pertandingan dimulai kick off, ini apa kira-kira ada event-event atau acara-acara apa yang dilakukan sama panitia untuk eh, menghibur para fans ini? Ya, biasanya mulai dari luar stadion itu Kak, biasanya ada penampilan seni budaya ya. Jadi Oh, pemerintah Qatar itu menggandeng komunitas diaspora gitu iya iya. untuk menampilkan mulai dari tarian, Hmm, apa alat musik, termasuk kemarin Indonesia ada saksofonis orang Indonesia yang juga ikut terlibat. Jadi kadang itu mulai dari stasiun metro udah ada apa namanya penampilan dari sana Kak, mulai kadang oh, saksofon, iya iya iya. kemudian kadang tarian, atau kemudian keluar lagi itu jalan masuk ke stadion ada drum band, macam-macam Kak, ini Jadi penampilan ini yang fans ini. bola ini benar-benar di entertain oleh pemerintah Qatar ya. Betul Kak, Mulai dari betul Kak, betul. penginapan, Iya, perjalanan sampai ke stadion, sampai pulangnya iya, juga. iya, Terus iya, dengar-dengar juga fans penonton-penonton perempuan katanya mendapat privilege juga. Pokoknya di metro, di stadion maupun di apa pintu masuk. ya, betul Kak. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dari berbagai media sendiri, dari testimoninya, perempuan atau orang tua yang memiliki anak itu cukup merasa nyaman Ya. dengan Piala Dunia ini ya Kak. Jadi misalnya mereka satu apa dari apa namanya keamanan ya Kak, mereka pun pulang jam ada teman saya sempat update status itu pulang dia habis nonton pulang jam 3 dia masih jalan masuk ke gang rumahnya, dia Ya. nggak ada rasa takut gitu loh Kak, gitu. Hmm. Kemudian orang tua yang bawa bayi ke stadion, layanan untuk nyimpan stroller itu cukup mudah di beberapa hampir di semua pintu itu ada layanan untuk nitip stroller kan, nggak boleh masuk Oh, stroller kan sampai ke dalam kan, tapi oke itu oke. dimudahkan di setiap pintu gitu kan. Cukup Wah. cukup bisa dikatakan selain ramah disabilitas, ramah perempuan dan ramah keluarga. Oh gitu ya. Berarti panitia ini memikirkan detail ya, sedetail-detail mungkin bagaimana stroller disimpan, bagaimana Betul kak, orang-orang ya masuk. Jadi betul kak, ini apa kerjasama antara panitia dari FIFA dengan pemerintah Qatar ya? Atau ya kak. bagaimana? Jadi kalau kepanitiaan ini ada 3 kak kalau secara Oke. umum ya ya pertama dari FIFA kan, kemudian kalau lokalnya itu ada
namanya Qatar 22. Jadi itu salah satu kayak event organisernya yang ditunjuk sama pemerintah. Oke. Ya kemudian ada Supreme Committee kayak apa namanya komite olahraga lah yang ada di sini Kak. Jadi ada 3 bagian kepanitiaan itu. Tapi itu menjadi satu tim di setiap stadion gitu Kak. Jadi kayak saya tergabung di dalam stadion itu ada kan saya kan koordinator volunteer ya Kak. Jadi ya jadi sempat biasa ikut meeting itu setiap panitia stadion itu biasanya ada 100-an orang gitu Kak untuk panitia intinya ya. Itu pun datang dari 3 unsur ini, dari FIFA, kemudian G20 sama Supreme Committee itu Kak. Jadi dari berbagai Koordinasinya negara aman juga. lah ya. Koordinasinya cukup bagus Ya, selain antar koordinasi elemen. Kak, memang Qatar itu merekrut apa namanya SDM terbaik yang sudah terbiasa dengan event besar. Itu juga yang saya realize ya. Contoh misalnya, saya kan bekerja di 3 stadium ya. Saya pasti akan ketemu dengan orang-orang Brasil. Kenapa orang Brasil? Salah satu legasi Brasil itu kan mereka pernah menyelenggarakan Piala Dunia sama Olimpiade. Iya. Kan? Kemudian akan ketemu orang-orang Azerbaijan. Kenapa orang-orang Azerbaijan? Misalnya karena mereka penyelenggara F1 kan. Oke. Ya, itu contohnya. Jadi beberapa negara itu udah punya legacy SDM yang sudah. Kemudian belum lagi yang dari Eropa. Saya misalnya ketemu orang hospitality dari Perancis. Ya sama. Beliau udah Piala Dunia ke-7-nya. Jadi apa namanya? Mereka nggak main-main untuk merekrut SDM Kak. Jadi memang yang terlibat itu kayak di media sendiri saya ketemu ya selain dia terlibat Piala Dunia, dia udah pernah ikut Olimpiade, ada yang pernah ikut Para Games, ya macam-macam lah Kak ya. Berarti memang ini panitianya mempunyai experience yang luar biasa ya, sehingga mampu menjalankan berkoordinasi, berkomunikasi dengan panitia-panitia lainnya. Apa kira-kira kalau kita lihat ke nilai lebihnya mereka-mereka ini yang sudah ahli ini, yang bisa kita pelajari? Ya pertama mereka kan ya punya pengalaman ya. Artinya kan kalau kita bicara event itu kan banyak hal-hal yang teknis ya. Ya, Yang contohnya. walaupun setiap event punya perbedaan sendiri, tapi karena sudah sering terlibat dalam berbagai kepanitiaan, artinya mereka udah punya pendekatan-pendekatan tertentu ketika menghadapi event sebesar ini gitu kan. Ya kalau saya sih banyak belajar Kak. Jadi walaupun misalnya saya itu bekerja di 3 stadion dan situ punya cara pendekatan masing-masing gitu. Jadi mulai dari misalnya kita sebelum kayak hari ini nih jam 10 nanti 20 menit lagi kita ada meeting persiapan. Jadi ini kan jam 10 8 jam sebelum persiapan itu kita udah ada briefing teknis lagi apa nih yang perlu gimana persiapan di masing-masing bidang gitu kan. Selalu update ini info. Betul Kak, betul ya. Jadi apa namanya koordinasi, kemudian profesionalitasnya itu yang saya lihat sih Kak. Jadi semua orang bekerja di bidangnya masing-masing dan saling terkoneksi satu sama lain. Jadi sangat kelihatan Kak bagaimana event manajemennya dari profesional-profesional yang datang dari berbagai negara ini Kak. Jadi berarti walaupun panitianya macam-macam dari berbagai negara itu jarang ada yang miskoordinasi gitu ya? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Betul-betul ini kalau saya sendiri ini pengalaman kepanitiaan yang cukup beragam ya karena saya bisa mendengar conversation itu dari bahasa Portugis, Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun bahasa Turki in the same time gitu loh. Jadi cukup luar biasa sih Kak apa namanya ketemu banyak teman-teman yang dari berbagai negara di saat ini dan mereka Masya Allah mereka bekerja sangat luar biasa Kak. Jadi kalau kita lihat sampai titik ini kan Kak Imam mungkin mengikuti di Indonesia sama seperti yang saya rasakan sangat-sangat smooth. Nggak ada kan apa kerusuhan penonton atau apalah dan rata-rata komennya kan cukup positif ya walaupun walaupun awalnya sebelum dimulainya
Piala Dunia ini banyak yang meremehkan, terus Ya, 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 didiskreditkan, tapi ya, begitu ya, jalan tidak ada komplain dari ya, ya. pemain, Kalau saya melihatnya pelatih, itu Kak, ya, ofisial, ya. bahkan penonton itu semua nggak ada komplain. Ya, bahkan saya melihatnya sih ini Kak, nilai yang saya sendiri kan sebelum Piala ini udah di sini kan, Iya, nilai bagaimana memuliakan tamu iya, itu betul-betul dipertahankan dan oke. disuguhkan kepada para fans gitu. Bahkan ada Hmm, stadium itu yang namanya Altumama ya Kak, itu emang ada jalan itu melewatin perkampungan warga ya untuk oke. pejalan kakinya ya. Itu masya Allah bahkan beberapa itu Warganya, orang Qatar itu buka majelisnya Kak. Majelisnya itu kan kayak ruang menerima tamunya kan. oke. Kasih makanan, minuman, disuruh dikasih singgah itu fans-fans bola untuk Mhm. ikut merasakan bagaimana budaya makan yang ini apa biasanya nasi apa namanya kebul Nasi kayak biryani begitulah Kak. kebuli itu ya yang rame-rame satu Ya, nampan, betul Kak. Iya, satu nampan itu. Iya, kayak jamak tablik lah gitu ya, iya. kalau di Indonesia. Iya, betul. Jadi itu betul-betul apa ya hospitality-nya orang-orang Arab itu Qatar mencontohkan dengan sangat baik gitu Kak. Mengaplikasikan bagaimana sunnah Rasulullah itu ya, sehingga Betul. orang-orang yang dari luar yang tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa merasa terkesan. Betul, betul Kak, betul Kak. Jadinya mereka cukup excited ya, misalnya datang ke masjid untuk sekedar bincang-bincang tentang Islam, bahkan mereka yang baru pertama kali mendengar azan, mereka akhirnya masjid itu bisa dikatakan terbuka sampai dini hari Kak. Saya kemarin sempat Oh jalan gitu, ke salah jadi satu objek wisata desa, gitu ya? ya ada ke salah satu desa wisata di Qatar ini. Jam 12 malam itu masih ada beberapa fans itu singgah di masjid. Kebetulan memang ada petugasnya standby. Dia cukup Hmm, nanya-nanya gitu kan tentang uh, Islam, budaya orang Arab itu mereka datang ke iya. masjid kan untuk nanya-nanya gitu. Ya mereka karena kan mereka terkesan mungkin dan mereka hanya kan penasaran dan ya itu yang menjadi keunikan tersendiri sih Kak selama gelaran Piala Dunia ini. Hmm. Oke, baik Henry. Terima kasih atas informasinya. Semoga informasi ini berharga buat kita semuanya yang terlebih yang di Indonesia, bagaimana mendapatkan laporan langsung dari Qatar. Dan semoga Siap Kak Iman. apa Ya, eh, semua ilmu yang didapatkan, pengalaman yang didapatkan selama di Qatar ini berguna buat kita semua. apa yang ada di Qatar ini bisa jadi inspirasi untuk Amin Indonesia. amin. Ya, ya. Betul, Kata amin. Pak Erick Thohir kemarin, mungkin melampaui sulit, tapi minimal kita mencoba melakukan yang baik untuk Piala Dunia mendatang. Itu Iya, udah ada iya. statementnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Amin amin amin. Oke, Ya Kak. kalau begitu terima kasih sudah mau melaporkan langsung dari Qatar. Semoga Sama-sama Kak. sukses terus, di Yes, sana yes, ya. dan ini dan, salam buat Lionel Messi. Siap, siap. Salam Leo. Oke, thank you. Oke Kak. Ya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, recording stop.